Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaimah Basri dengan NIM 240107502030 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya saya akan membahas kode etik profesi dokter gigi. Kode etik profesi kedokteran gigi Indonesia bab 1 kewajiban umum. Pasal 1, dokter gigi di Indonesia wajib menghayati, menaati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter gigi dan etika kedokteran gigi Indonesia. Pasal 1 ayat 1, dalam mengamalkan sumpah atau janji dokter gigi di Indonesia dan etika kedokteran gigi Indonesia, dokter gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, dan selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya sesuai dengan martabat luhur profesi dokter gigi. Pasal 2, dokter gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya. Pasal 2 ayat 1, dokter gigi di Indonesia wajib menghargai norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 2 ayat 2, dokter gigi di Indonesia wajib menaati aturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Selanjutnya pasal 3. Dalam menjalankan profesinya, dokter gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan apapun untuk mencapai keuntungan pribadi. Pasal 3 ayat 1, dokter gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, memanfaatkan alat tambahan, memberi iming-iming baik secara langsung maupun tidak langsung dan lain-lain dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. Pasal 3 ayat 2, dokter gigi di Indonesia tidak boleh menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh pemerintah. Pasal 3 ayat 3, dokter gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku terlarang atau dengan surat lain dengan ketentuan tidak boleh ditulis dengan huruf tebal, warna lain dan dalam ayat 4. Informasi profil dokter gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui cetak maupun elektronik. Ayat 5.1, dokter gigi di Indonesia apabila membuat lampu resep, kwitansi, amplop, surat keterangan, cap, dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP atau surat izin praktik. Apabila tempat praktik berlainan dengan rumah, maka dapat ditambahkan dengan alamat dan nomor telepon rumah. 5.2, setiap dokter gigi harus akan peduli dengan kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan baik. Ayat 6, gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi di masyarakat dapat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu praktik peperangan dokter gigi, yang kedua praktik peperangan dokter gigi spesialis, yang ketiga praktik berkelompok dokter gigi, dan yang keempat praktik berkelompok dokter gigi spesialis. 6. Untuk praktik berkelompok harus diberi nama tertentu yang diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan dan telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya. 6.2, untuk dokter gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar kode etik kedokteran gigi di Indonesia. Selanjutnya bagian D, pengalaman subjektif terhadap norma etik. Pengalaman secara subjektif terhadap norma etik adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila terwujud di dalam norma etik di masyarakat atau kode etik profesi tertentu. Pengalaman subjektif bergantung pada kesadaran diri sendiri, apakah ia menaati atau tidak norma etik yang ada. Norma etik berbeda dengan norma hukum. Norma etik tidak mengikat secara hukum. Norma etik mengikat secara moral. Tidak memaksa dari luar, tetapi berdasar kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan. Apabila seseorang melanggar norma etik, maka ia dikenakan sanksi etik. Dalam sebuah organisasi profesi yang memiliki kode etik profesi tertentu, sanksi etik umumnya dibuat bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, peringatan, atau sanksi etik yang paling kuat yaitu dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut secara tidak hormat. Itulah penjelasan tadi mengenai materi tentang kode etik profesi kedokteran gigi di Indonesia. Semoga bermanfaat.